Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Sirait dengan NPN 1905170079, kelas 6B Akuntansi Pagi dengan mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Konsep dasar. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan tentang jumlah-jumlah rupiah dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi dalam laporan keuangan. Nah, dalam rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yang pertama mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. Yang kedua, membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Ketidakpastian, risiko sampling, dan risiko audit. Ketidakpastian, pasti waktu dan biaya dalam memeriksa unsur populasi melawan kemungkinan penyatakan pendapat keliru akibat data sampel tidak andal. Yang kedua, ada risiko sampling. Nah, dalam risiko sampling ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, risiko keliru menerima, biasa disebut risiko beta. Yang kedua, ada risiko keliru menolak atau risiko alfa. Dan yang terakhir ada risiko audit. Sampel representatif. Nah, tujuan auditor memilih sampel suatu populasi yaitu untuk mendapatkan sampel yang representatif. Artinya, sampel ini memiliki tingkat karakteristik yang sama dengan populasi. Nah, untuk meningkatkan kemungkinan suatu sampel menjadi representatif dengan menggunakan kecermatan dalam merancang, menyeleksi, dan mengevaluasinya. Nah, hal yang dapat mengakibatkan hasil sampel menjadi tidak representatif, yang pertama, ada kekeliruan non-sampling atau non-sampling error. Yang kedua, kekeliruan sampling atau biasa sampling error. Nah, resiko terjadinya hal tersebut disebut resiko sampling dan resiko non-sampling. Nah, cara mengurangi resiko sampling yaitu meningkatkan ukuran sampel. Yang kedua, menggunakan metode seleksi post atau unsur sampel dari populasi yang memadai. Nah, sampel statistik kontra non-statistik. Metode sampling audit terbagi menjadi dua, yaitu metode statistik dan metode non-statistik. Perbedaan statistik dan non-statistik. Nah, untuk metode statistik, penggunaan teknik-teknik pengukuran matematis untuk menghitung hasil statistik bersifat formal. Yang kedua, manfaat utamanya adalah kuantifikasi risiko sampling pada perencanaan sampel dan evaluasi langkah. Dan yang ketiga, dalam penggunaan metode pemilihan sampel terdapat 4. Yang pertama, ada acak sederhana atau simple random. Yang kedua, sistematis. Dan yang ketiga, probabilitas proporsional dengan ukuran. Dan yang keempat, stratifikasi. Sedangkan metode non-statistik, pemilihan unsur-unsur sampel yang diyakini dapat memberikan informasi yang berguna pada populasi. Yang kedua, kesimpulan yang diambil lebih didasarkan pada pertimbangan atau judgment sampling. Dan yang ketiga, untuk penggunaan metode pemilihan sampel dalam metode non-statistik terdapat 3, yaitu yang pertama terarah atau direct, yang kedua block, dan yang ketiga sembarang atau haphazard. Metode seleksi sampel non-probabilitas merupakan metode seleksi sampel dengan tidak didasarkan pada probabilitas matematis, melainkan berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan auditor dalam menerapkan pertimbangan secara profesional, sehingga representatifnya tidaknya sampel mungkin sulit ditentukan. Nah, dalam metode seleksi sampel non-probabilitas ini terdiri dari 3, teman-teman. Yang pertama, seleksi sampel terarah, atau biasa disebut direct sample direction, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria pertimbangan profesional yang dibuat oleh auditor dengan memilih unsur yang akan disampel menurut kriterianya, seperti unsur yang paling mungkin mengandung salah saji, unsur yang mengandung karakteristik populasi terpilih, dan jumlah rupiah terbesar yang tercakup maksud saya, maaf. Yang kedua, sampling block.
yaitu seleksi beberapa unsur secara berurutan. Dan yang ketiga, seleksi sembarangan, yaitu auditor mengamati suatu populasi dan memilih unsur untuk sampel tanpa memperhatikan ukuran, sumber, atau karakteristik lain yang membedakan. Auditor berupaya untuk menyeleksi tanpa memihak. Sedangkan metode seleksi sampel non-probabilitas ada langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, population of interest harus ditetapkan. Nah, populasi harus ditetapkan dengan konsisten dengan tujuan audit dan sampling yang berdasari sampel yang diambil. Yang kedua, sampling harus ditetapkan. Metode yang digunakan untuk memperoleh sampel probabilitas ada 4. Yang pertama, seleksi sampel acak sederhana, yaitu sampel di mana setiap kombinasi yang mungkin dari unsur-unsur dalam populasi yang memiliki kesempatan sama untuk menjadi sampel. Yang kedua, seleksi sampel sistematis. Auditor menghitung suatu interval dan kemudian memilih unsur sampel secara metodis berdasarkan besarnya interval. Dan yang ketiga, probabilitas proporsional dengan tujuan, yaitu pengambilan sampel di mana probabilitas untuk memilih item populasi tunggal adalah proporsional terhadap jumlah yang dicatat. Dan yang terakhir, seleksi sampel terstratifikasi. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada khilafan saya dalam berkata-kata ataupun penjelasan saya yang saya jelaskan mengenai materi tersebut, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.